Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumirsa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu yang cukup istimewa bagi saya. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maqdis. Ya, sebentar kita akan bincang-bincang dengan beliau. Kita ingin mendengar rahasia kesuksesannya, karena saya sendiri tidak pernah membayangkan pesantren yang dipimpinnya bisa secepat itu maju dan sudah mencetak beberapa generasi yang menurut saya sangat luar biasa, yang sudah berkontribusi termasuk mengangkat nama baik daerah Kabupaten Kolaka Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau bincang-bincang tentang ini, Ustaz, ini rahasia kesuksesan dalam memimpin Pondok Pesantren Baitul Maqdis ini, karena ya saya lihat semakin lama semakin banyak yang tertarik berminat memasukkan anaknya di situ itu. Bahkan sudah banyak orang-orang yang sudah melirik bahwa pesantren Baitul Maqdis ini memang layak untuk diperhitungkan. Boleh diceritakan mungkin, Ustaz, apa rahasianya? Iya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Ustadz Jumadi kepada kami. Sebelum kami menjawab pertanyaan beliau, izinkan kami mengawali dengan sebuah pantun. Boleh, Ustadz, ya? Wah, luar biasa. Iya, ada sebuah pantun, kalau bukan karena cinta. Saya ulangi, ya. Kalau bukan setetes tinta, tak akan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan hadir kami di sini. Luar biasa. Ini bisa jadi lagu nanti ini nih. Maksudnya begini, Ustadz. Cinta yang membuat saya bersama keluarga hadir di Kolaka Utara. Oh, luar biasa. Karena cinta pula Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita berdua. Luar biasa. Iya. Kenapa kami membuat atau mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Pondok Pesantren Baitul Maqdis? Itu karena juga bagian dari cinta kami dan cinta kita semuanya kepada daerah yang kita sama-sama bernaung, yaitu Kabupaten Kolaka Utara. Ya, kita ingin memberikan kontribusi lewat dunia pendidikan. Ya, kebetulan memang basic kami bersama keluarga, sama-sama alumni pondok pesantren. Jadi hanya dengan cara itu, ya, salah satunya cara kami ingin memberikan kontribusi kepada daerah Kabupaten Kolaka Utara ini. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang kita rintis dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, ya, sejak tahun 2010 yang silam. Sampai saat ini usianya kurang lebih 12 tahun, dan dari perjalanan lembaga ini alhamdulillah melewati berbagai macam cerita suka, duka, air mata, pengorbanan, ya, tentu juga ada bunga-bunga prestasinya itu. Alhamdulillah, kebetulan juga putri Ustadz Jumadi ini, ya, punya kesempatan menimba ilmu di pesantren Baitul Maqdis, ya. Salah satunya sudah alumni, ya, dan yang satunya lagi, ya, sementara melanjutkan di bagian tahfiz Al-Quran, program hafalan Al-Quran, gitu, Ustaz. Ya, luar biasa ini. Karena cinta. Ya, karena cinta. Semua karena cinta.
Jumirsa rahimakumullah, kita dengar tadi luar biasa. Ternyata semuanya berawal dari cinta dan berjalan dengan cinta dan insya Allah akan berakhir dengan cinta. Saya kira kesimpulannya adalah cinta. Iya. Ini luar biasa. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Iya. Oleh karena itu saya kira kita ingin mendengar. Ya setelah ini kan tadi bahwa niat utamanya itu adalah karena di mana kita berada, kita ingin khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu memberi manfaat kepada sesamanya manusia, minimal sebagai memberi manfaat kepada lingkungan di mana kita berada. Apakah daerah sudah mengerti itu, Ustaz? Sudah paham bahwa keberadaan pesantren Baitul Maqdis ini sangat bermakna buat Kabupaten Kolaka Utara? Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Pondok pesantren Baitul Maqdis ini, kalau kita melihat riwayat sejarah berdirinya, itu ibarat dalam satu keluarga itu dia anak paling bungsu. Ya. Dia lahir di tahun 2010 dan pada saat itu sudah ada lembaga-lembaga pondok pesantren yang tentu sudah lebih eksis, duluan eksis. Misalnya pesantren Malamala, Darul Istiqamah Malamala, Darul Istiqamah Katoi, kemudian Al Islam Meto, di Lapai, tentu termasuk Hidayatullah ya, Hidayatullah yang di Ponggiha. Mereka ini sudah lebih duluan eksis. Ya, kami banyak belajar dari kesuksesan mereka. Tentu dari pembelajaran itulah pesantren Baitul Maqdis belajar dan terus belajar supaya ketertinggalan itu bisa teratasi. Dan alhamdulillah saat ini pesantren Baitul Maqdis sudah menjadi salah satu ikon Kabupaten Kolaka Utara. Luar biasa. Ketika kita menyebut Kolaka Utara, pasti ada salah satunya di situ Baitul Maqdis. Ya. Entah itu dari sisi prestasi siswanya, entah itu aktivitas para pengasuhnya, termasuk juga bagaimana kontribusi masyarakat. Para pemirsa sekalian, kami juga perlu memperkenalkan visi dan misi Pondok Pesantren Baitul Maqdis supaya ada keterikatan dengan hadis yang Ustadz bacakan tadi itu. Jadi Baitul Maqdis ini ya kebetulan selama masa perjalanannya itu sudah dikunjungi oleh 4 orang syekh dari Palestina. Luar biasa. Setiap tahun, tentu ini juga kerjasama antara KNRP, Pemda Kolaka Utara, Kementerian Agama Kolaka Utara, dan kami secara pribadi juga menjadi fasilitator sekaligus penterjemah. Tuh. Luar biasa. Ada seorang syekh dari Palestina bertanya, limadza summiya hadzal ma'had bi ma'hadi Baitul Maqdis? Kira-kira kenapa pondok ini dinamakan Baitul Maqdis? Ya. Nah, saya jawab dengan 2 jawaban. Yang pertama, kami menamakan pondok Baitul Maqdis ini supaya ada ketersambungan sejarah antara Palestina dengan Baitul Maqdis. Ya. Yang kedua, agar anak-anak santri, para santri yang belajar di tempat ini bisa mengenal sebuah tempat di dunia, di negara bangsa yang sangat jauh sana yang bernama Palestina, yang sampai hari ini mereka terjajah. Pondok Pesantren Baitul Maqdis ini memiliki sebuah visi besar, bagaimana melahirkan generasi yang robbani. Ya, generasi yang robbani itu adalah manusia-manusia yang kenal kepada Tuhannya. Itu intinya. Ya, dia mengenal Tuhannya melalui 10 cara, 10 visi. 10 misi ya. Yang pertama itu bagaimana kita meluruskan akidahnya, memperbaiki ibadahnya, bagaimana mendidik mereka agar memiliki pemikiran yang benar, ya, tidak kemudian mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang keliru. Bahkan yang terakhir itu, visi Baitul Maqdis yang terakhir itu adalah agar mereka menjadi manusia yang nafi'un li ghairi,
bisa memberi kontribusi kepada orang lain. Jadi memang inspirasinya dari hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Luar biasa. Nah, kami selalu mengingatkan kepada anak-anak kami agar sedikit apapun, sekecil apapun ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan di pondok ini agar mampu diamalkan, kemudian jadilah orang-orang yang berkontribusi dimanapun kalian berada. Saya kasih contoh. Selama rentang waktu dari 2016 sampai saat ini kan kita sudah menelurkan banyak alumni. Ya, para alumni ini tersebar, ya, menyebar di berbagai provinsi di Indonesia. Ada yang di Malang, Jawa Timur, ada yang di Makassar, ada yang di Parepare, ada yang di Kendari, ada di Jakarta. Bahkan, ya alhamdulillah, berkah doa dari semua masyarakat Kolaka Utara, ya 3 orang alumni dari Baitul Maqdis itu sudah diterima di Universitas Al-Azhar Kairo. Luar biasa. Iya. Ini. Mereka alhamdulillah menjadi mahasiswa di sana, dan kami harapkan ya agar tidak terburu-buru kembali ke Indonesia. Jangan buru-buru kembali ke Indonesia. Ya. Cari ilmu setinggi mungkin. Ya, kalau bisa jadi doktor lah. Kalau sudah jadi doktor, bisa kembali ke Indonesia, mengabdi, membesarkan, mengangkat nama baik Kabupaten Kolaka Utara. Kalau tadi pertanyaannya, apakah pemerintah daerah tahu pondok ini? Sangat tahu, Ustadz. Sangat tahu, alhamdulillah. Ya, kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bupati Kolaka Utara, Wakil Bupati Kolaka Utara, ya, DPR Kabupaten Kolaka Utara, dan seluruh ya elemen masyarakat yang telah bahu membahu ya membesarkan Baitul Maqdis sampai hari ini. Begitu, Ustaz. Ya, luar biasa. Jumirsa rahimakumullah, ini sangat luar biasa. Ternyata Baitul Maqdis yang berada di Totalang itu sebetulnya sudah mendunia. Karena bukan cuma ini, sudah ada salah satu alumninya yang sudah ada di Kairo, Mesir sekarang. Al-Azhar, Mesir. Iya. Mesir ya? Iya, Mesir. Ini luar biasa. Jadi saya kira tentu impian kita memang kita tidak berpikir bahwa di mana kita berada, tapi kita berpikir apa yang bisa kita buat. Jadi kita tidak pernah mengecilkan hati dimanapun posisi kita tetap selalu optimis bahwa kita menjadi yang terbaik dimanapun kita berada, dan kita akan berada di mana-mana. Saya kira itu yang luar biasa. Selanjutnya Ustadz, ini menarik nih. Sebelum saya mungkin tanya suka dan dukanya, karena pasti kan dalam mengelola apapun ya pasti ada suka dan dukanya. Saya dengar tadi luar biasa ini, bahwa kenapa diberikan nama apa namanya visi misinya pertama Baitul Maqdis, kemudian yang kedua visi misinya itu yang saya dengar itu luar biasa tadi dengan 10 visi misinya itu, lalu dari visi Rabbani tadi. Iya. Ini erat kaitannya dengan visi Kabupaten Kolaka Utara menjadi masyarakat madani. Jadi semestinya memang saya kira tidak ada alasan pemerintah daerah ini tidak memperhatikan ini karena ini adalah salah satu daripada bahagian untuk mewujudkan visi Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya mungkin Ustadz, saya ingin dengar suka dan dukanya ya dalam memperjuangkan ini sebuah cita-cita yang besar ini. Saya kira kita ingin mendengarkan, Ustadz. Ya, dukanya dulu lah. Kan tentu prosesnya itu tidak ada yang langsung jadi. Nanti kita cerita, setelah ini sudah ada, sudah mulai artinya dipandang orang, sudah mulai nyaman rasanya karena sudah banyak orang yang sudah melirik ke sana itu. Mungkin sebelumnya tak ada dukanya. Ada kondisi yang kurang, ya yang perlu mungkin betul-betul perjuangan yang begitu serius. Silakan, Ustaz. Saya kalau ingin menceritakan itu, Ustadz, sebetulnya berat. Ya, berat karena Baitul Maqdis ini mengalami perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Tetapi kemudian berkat dukungan
dari teman-teman. Alhamdulillah ujian-ujian itu bisa kita lewati. Ya. Baitul Maqdis itu sebetulnya sebuah lembaga yang menjadi harapan bagi banyak orang. Harapan sahabat-sahabat kami, ada Ustadz Kama, ada Ustadz Haji Manudin, ada Ustadz Jumadi juga di situ. Ya, saat beliau masih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara. Ada orang tua kita almarhum Bapak Haji Alwi Usman. Ya, betul. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya, Amin. menerima semua amalannya. Amin. Kemudian ada juga para pejuang-pejuang dari kalangan wanita, ya. Dan inilah yang membuat kami sebetulnya secara pribadi teringat dengan seseorang. Ya, beliaulah yang menjadi Khadijah, yang menjadi inspirator hadirnya pondok pesantren Baitul Maqdis ini, yaitu Ibunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baiknya. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa dakhilhal jannata ma'al abrar. yakni ibu dari semua santriwan dan santriwati pondok pesantren Baitul Maqdis, almarhumah Ustazah Andi Naimah Amroh. Beliaulah yang menjadi inspirator lahirnya pondok pesantren Baitul Maqdis ini. Saat kami ingin kembali ke Kendari pada waktu itu di akhir tahun 2009, datanglah tokoh masyarakat dari Desa Totalang, Desa Puncak Monapa. Mereka meminta kesediaan kami untuk tetap tinggal di Kabupaten Kolaka Utara. Sebenarnya kami sudah ingin kembali ke Kendari, Ustadz, tetapi kemudian karena para tokoh masyarakat ini sudah berulang-ulang datang meminta kami, dan almarhumalah Ustazah Andi Naimah yang kemudian membesarkan hati kami agar mau menerima tantangan ini. Karena ketika kami menyatakan iya, sudah pasti kami harus menetap di Kabupaten Kolaka Utara. 2 tahun pertama, Ustadz, kami tinggal di rumah masyarakat. Kami tidak langsung tinggal di kampus, karena kampus lokasi pondok pesantren yang kami tempati saat ini itu masih statusnya apa istilahnya ya, belum lunas tanahnya gitu. Kebetulan ada orang tua di situ, Bapak Iqbal ya. Semoga Allah cepat mengangkat penyakit beliau, segera menyembuhkan penyakit beliau. Amin. Ya, Bapak Ismail Karang ya. Amin. Semoga keluarga besar di Totalang dan di Endrekang menonton podcast ini. Bapak Ismail Karang atau dikenal Bapak Iqbal itu selama 2 tahun ya, beliau mengikhlaskan rumahnya untuk ditinggali oleh kami bersama para santri. Ya, di tempat itulah kemudian kami menggembleng santri angkatan pertama dengan angkatan yang kedua. Setelah masuk tahun ketiga, Ustadz, sebetulnya kami masih ingin tinggal di situ, tetapi kemudian almarhumah Ustazah Andi Naimah, beliau mengupayakan agar kami segera masuk ke kampus ya, dengan segala kekurangan pada saat itu. Ya, kami berusaha ya untuk menyesuaikan dengan keadaan. Tentu semakin banyak santri, kebutuhan hidup juga semakin membesar ya. Kebutuhan untuk menghidupi para santri yang mohon maaf para pemirsa sekalian, para santri angkatan pertama, angkatan kedua saat itu kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk kami minta kepada mereka untuk menunaikan kewajiban bulanannya. Akhirnya Ustazah Andi Naimah, beliau mengikhlaskan sebagian tanahnya di Konawe Hasanah
untuk dijual ya, untuk dijadikan sebagai apa istilahnya itu, menyambung hidup. Kemudian beliau juga mengikhlaskan sebagian dari harta ya, harta kesayangannya termasuk emasnya ya, yang beliau sangat sayangi demi untuk kelanjutan pondok pesantren Baitul Maqdis ini. Jadi kami secara pribadi ya berhutang budi ya yang sangat besar sekali ya, atas ketulusan beliau inilah kemudian hadir ya rekan-rekan yang ikut berjuang bersama ya, dan para santri dari tahun ke tahun ya. Alhamdulillah saat ini santri kami ya yang diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara sudah berjumlah kurang lebih 200-an Ustaz, 200-an ke atas ya. Kemudian juga para pengasuh, para guru itu 30-40-an orang Ustaz. Luar biasa, ya, luar biasa. Membiayai ya santri yang sudah semakin banyak ini, kemudian juga para guru ya, para pengasuh yang semakin banyak ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ingin melihat lembaga ini tertatih-tatih ya. Ya, Allah membukakan kami, membukakan kepada kita semuanya pintu-pintu keberkahan ya. Masyarakat ya, pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia juga ya, melalui perjuangan Ustaz Jumadi ya, tentu memberikan dukungan agar lembaga ini tetap eksis ya di tengah-tengah Kabupaten Kolaka Utara, masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Gitu Ustaz. Luar biasa Ustaz. Pemirsa, kita dengar tadi ini, saya kayak agak sedikit berat nih mau meneteskan air mata mendengar ini luar biasa. Perjuangan yang sangat luar biasa saya kira. Mudah-mudahan ini Ustadz, pesantren Baitul Maqdis menjadi pesantren yang lebih besar lagi di masa yang akan datang, yang kita harapkan. Terus kita berdoa tentu almarhumah semoga saja di akhirat, di surga dikumpulkan bersama Khadijah. Kalau saya mendengar tadi perjuangannya itu, ya walaupun tidak mungkin kita bisa menyamai Rasulullah dengan bersama sahabat-sahabatnya, tetapi setidaknya kita telah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Saya kira Ustadz, terima kasih bersedia hadir untuk menjelaskan tentang proses perjalanan pondok pesantren Baitul Maqdis. Artinya kita tadi secara serentak itu mendengar suka dukanya, walaupun mungkin yang hanya bercerita saja, tapi tergambar di situ ada suka dan duka. Sebab kebahagiaan itu bukan seberapa banyak materi yang kita punyai, sebagaimana seberapa di mana kita tinggal, apakah di gedung atau tidak, tergantung bagaimana kita ini memanage hati. Dan luar biasanya saya dengar tadi itu. Saya kira terima kasih Ustadz, mungkin nanti akan kita undang lagi sekali lagi untuk bercerita banyak hal tentang prestasi apa yang diraih oleh pesantren Baitul Maqdis ini. Jumirsa rahimakumullah, saya teringat hadis Nabi SAW, inna asyaddal bala al-anbiya thummal awliya thummal ulama thummal amsal fal amsal ubutulun nasa ala hasabiddin, bahwa ujian terberat itu diberikan kepada para nabi, kemudian kepada para wali, kemudian kepada para ulama, termasuk beliau sudah mendapatkan ujian itu karena beliau adalah termasuk ulama kita di Kabupaten Kolaka Utara ini yang telah banyak mencetak generasi menjadi ulama di masa yang akan datang. Harapan kita tentu, saya yakin bahwa ujian demi ujian itu telah terlewatkan, dan ujian seberat apapun tentu berdasarkan hadis tadi tidak ada yang tidak bisa dilalui karena memang sepanjang dasarnya adalah iman. Terima kasih atas kesempatan Ustadz hadir bersama dengan kami, dan mungkin bagi orang tua yang berminat untuk masukkan anaknya, saya kira insya Allah selalu ada, kan nantilah kita juga akan sampaikan mungkin melalui Vokes ini juga nanti kedepannya kita akan sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.